Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Givari Rizky Pratama. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perhitungan biaya berdasarkan proses. Perhitungan biaya berdasarkan proses suatu metode di mana bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya departemen biaya yang dibebankan ke setiap unit produk yang dihasilkan. Ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya tersebut dengan jumlah unit yang diproduksi pada pusat biaya yang bersangkutan. Karakteristik penentuan biaya proses. Pertama, aktivitas produk bersifat terus-menerus. Kedua, produk bersifat massal dengan tujuan mengisi persediaan yang siap dijual. Yang ketiga, produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat yang relatif homogen dan berdasarkan standar. Keempat, biaya yang dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. Kelima, pengumpulan biaya yang dilakukan berdasarkan periode yang waktu tertentu. Aliran produk secara berurutan. Suatu format aliran produksi fisik di mana setiap proses produk dilakukan dalam urutan langkah yang sama. Yang kedua, aliran produk paralel. Suatu format aliran produk fisik di mana bagian tertentu dari pekerjaan dilakukan secara simultan dan kemudian digabungkan dalam suatu proses atau proses final untuk penyelesaian dan ditransfer ke produk jadi. Ketiga, aliran produk selektif. Dengan selektif format aliran produksi fisik di mana produk berpindah ke departemen-departemen yang berbeda dalam suatu pabrik, tergantung pada produk final yang akan diproduksi. Ekuivalen dalam unit perhitungan biaya proses. Ekuivalen unit adalah penyetaraan produk dalam proses tersebut menjadi produk jadi. Terdapat dua metode aliran biaya untuk mengkalkulasi biaya produksi produk dalam proses dengan perhitungan ekuivalen unit, yaitu aliran biaya rata-rata tertimbang rumus produk selesai tambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Aliran biaya FIFO. Rumus produk selesai plus PDP akhir kali tingkat penyelesaian dikurangi PDP awal dikali tingkat penyelesaian. Ekuivalen unit dalam perhitungan biaya proses. Contoh, PT Berdikari mempunyai data sebagai berikut. Persediaan awal PDP 1000 unit, tingkat penyelesaian 100% bahan baku dan 80% biaya konversi. Produk masuk 38.200 unit, produk selesai ditransfer 38.000 unit. Persediaan akhir PDP 1.200 unit, tingkat penyelesaian 80% bahan baku dan 75% biaya konversi. Diminta hitung unit ekuivalen produksi menggunakan aliran biaya rata-rata tertimbang dan aliran biaya FIFO. Jawabannya yaitu menggunakan aliran biaya rata-rata. Rumusnya, produk selesai ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Bahan bakunya 38.000 unit ditambah 1.200 kali 80% sama dengan 38.960 unit. Biaya konversi 38.000 unit ditambah 1.200 dikali 75% sama dengan 38.900 unit. Menggunakan aliran biaya FIFO. Rumus produk selesai ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurangi PDP awal dikali tingkat penyelesaian. Bahan bakunya yaitu 38.000 unit ditambah 1.200 dikali 80% dikurang 1.000 dikali 100% sama dengan 37.960 unit. Biaya konversi 38.000 unit ditambah 1.200 kali 75% sama dikurang 1.000 kali 80% sama dengan 38.100 unit. Perhitungan biaya per departemen. 1. Akuntansi biaya bahan. Contoh, PT Bogor adalah perusahaan mainan anak-anak dengan merek BB. Perusahaan mempunyai dua departemen produksi, yaitu departemen pemotongan dan departemen perakitan. Untuk kedua departemen tersebut, perusahaan mempunyai dua akun produk dalam proses secara terpisah. Permintaan bahan baku yang digunakan departemen pemotong sebesar 7.800.000, departemen perakitan sebesar 5.650.000. Buatlah jurnal permintaan bahan baku tersebut. Jurnalnya yaitu PDP
Departemen Pemotongan yaitu 7.800.000, PDP Departemen Perakitan 5.650.000. Persediaan bahan baku 13.450.000. Dua, akuntansi biaya tenaga kerja. Contoh, PT Cianjur adalah perusahaan perakitan radio dengan merek Gaca. Perusahaan mempunyai dua departemen produksi, yaitu Departemen Perakitan dan Departemen Penyelesaian. Untuk kedua departemen tersebut, perusahaan mempunyai akun produk dalam proses secara terpisah. Selama bulan Agustus, jam kerja langsung yang diserap Departemen Perakitan sebanyak 1.840 jam dengan tarif 2.000 per jam. Departemen Penyelesaian yaitu 1.650 per jam dengan tarif 1.500 per jam. Buatlah jurnal penyerapan biaya tenaga kerja masing-masing departemen. Jurnal PDP Departemen Perakitan yaitu 3.680.000, PDP Departemen Penyelesaian yaitu 2.475.000. Beban gajinya yaitu 6.155.000. Apabila sifat produksi berfluktuasi dari bulan ke bulan, maka digunakan pembebanan berdasarkan tarif yang ditetapkan sebelumnya atau ditetapkan di muka untuk masing-masing departemen. Contoh, PT Aikom adalah perusahaan perakitan radio dengan merek Aikom. Perusahaan mempunyai dua departemen perakitan dan departemen penyelesaian. Untuk kedua departemen tersebut, perusahaan mempunyai akun produk dalam proses yang terpisah. Perusahaan membebankan biaya overhead pabrik berdasarkan jam mesin dengan tarif ditentukan di muka untuk departemen perakitan 3.500 per jam. Mesin dan departemen penyelesaian yaitu 3.900 per jam mesin. Selama bulan September, jam mesin yang digunakan pada departemen perakitan 4.050 jam mesin. Departemen penyelesaian 3.700 jam mesin. BOP aktual 30.250.000. Diminta buat jurnal PDP Departemen Perakitan 14.175.000, PDP Departemen Penyelesaian 14.430.000. Biaya overhead pabrik dibebankan 28.605.000. Biaya overhead pabrik dibebankan 4.050 kali 3.500 sama dengan 14.175.000. 3.700 dikali 3.900 sama dengan 14.430.000. BOP aktualnya yaitu 30.290.000. BOP dibebankannya yaitu 28.605.000. Under applied-nya yaitu sama dengan 1.685.000. Laporan biaya produksi. Dalam penentuan biaya proses, semua biaya yang dibebankan ke setiap departemen produksi dapat diikhtisarkan dalam laporan biaya produksi untuk masing-masing departemen. Laporan biaya produksi memiliki format yang beragam, tetapi minimal memuat informasi sebagai berikut. Skedul akuentitas memuat informasi produk dalam proses awal, produk masuk proses pada periode bersangkutan, produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya atau gudang, produk dalam proses akhir, produk hilang, produk cacat, dan produk rusak. 2. Biaya yang dibebankan memuat informasi biaya produk dalam proses awal, biaya yang dibebankan dari departemen sebelumnya, biaya yang dibebankan periode bersangkutan, unit ekuivalen, dan biaya per unit masing-masing elemen biaya. 3. Pertanggungjawaban biaya memuat informasi biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau gudang, biaya produk yang hilang akhir proses, biaya produk rusak, biaya produk cacat, biaya yang telah diserap produk dalam proses. Ini adalah contoh-contohnya. Sekian yang saya paparkan dari materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.